Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Lutfi Hadian Pratama di channel Elvati Beta Farm. Di video saya kali ini saya akan berbagi tips lagi ya kawan-kawan. Tips apa? Yang pasti tips ini mengenai ikan cupang ya kawan-kawan. Tonton videonya sampai selesai. Jangan di skip, siapa tahu video yang saya bikin sekarang ini bisa bermanfaat untuk kalian semua ya kawan-kawan. Tetap semangat, jangan lupa makan hati. Untuk di video kali ini saya akan berbagi tips bagaimana caranya merawat burayak dengan hasil yang maksimal ya kawan-kawan. Banyak tidaknya hasil yang kalian dapat ini ditentukan dari banyak tidaknya burayak saat mencapai 1 bulan kawan-kawan. Karena perawatan yang ekstra atau perawatan yang harus kalian perhatikan dengan seksama itu saat burayak sedang berusia 4 sampai 1 bulan. Karena setelah 1 bulan perawatan burayak dan pakan yang kalian berikan ke burayak tersebut itu bisa lebih bebas ya kawan-kawan. Karena setelah 1 bulan burayak lebih kuat. Beda sebelum atau under 1 bulan, burayak itu sangat rentan sekali terkena hama ataupun penyakit ya kawan-kawan. Hal yang harus kalian perhatikan dalam merawat burayak 4 hari sampai 1 bulan adalah pertama air, kedua tempat yang kalian pakai atau media yang kalian pakai untuk pembesaran, ketiga pakan yang kalian berikan. Karena pakan juga sebagai penentu ya, penentu cepat tidaknya burayak dalam pertumbuhannya. Jadi faktor itu yang harus kalian perhatikan. Air untuk burayak itu saya sarankan harus diendapkan dulu ya kawan-kawan. Karena kalau tidak diendapkan, keasaman air itu biasanya tidak cocok untuk burayak. Karena burayak itu tidak kuat ya dengan keasaman yang lebih dari 8 ya kawan-kawan. Itu mengakibatkan burayak mati juga. Tidak mati, kadang burayak terserang penyakit. Terus penggunaan air itu diusahakan pakai daun ketapang ataupun daun pisang ya, supaya pH yang ada dalam air tersebut itu netral ya kawan-kawan, dan cocok untuk memelihara burayak tersebut. Terus kedua, media yang kalian pakai. Medianya untuk pembesaran 4 hari sampai 1 bulan itu diusahakan media yang bisa menyimpan suhu. Seperti apa? Seperti bak fiber, bak tembok ya kawan-kawan. Terus bisa juga pakai bak yang medianya plastik. Seperti mau bak yang pakai besi dan alasnya pakai plastik, mau bak yang alasnya pakai terpal, ataupun bak seperti kalau di Bandung itu disebutnya jolang ya kawan-kawan, yang bulat-bulat itu ya.
Itu juga bisa dipakai untuk media pembesaran. Jangan sekali-kali kalian menggunakan bak yang tidak atau tempat yang tidak bisa menyimpan suhu seperti kaca ya. Baik berbentuk seperti apapun, kalau kaca itu tidak bisa menyimpan suhu, dan air yang ada dalam akuarium ataupun apapun itu yang berbahan dari kaca itu tidak bagus untuk burayak karena airnya dingin ya kawan-kawan, terutama di malam hari. Kalau kalian tidak ada bak fiber, kalian tidak ada bak yang gede, kalian juga bisa pakai styrofoam ya, yang ukurannya panjang 70 sentian lah, yang agak gede ya. Itu bisa digunakan, ataupun kalian pakai baskom yang gede juga bisa, yang kurang lebih diameternya 50 ke atas ya kawan-kawan, supaya pertumbuhan burayak itu cepat gede. Lebih besar tempatnya itu bisa mempengaruhi cepat tidaknya burayak tumbuh, karena kalau kalian memakai wadah yang lebih besar itu biasanya burayak lebih cepat juga dalam pertumbuhannya. Untuk di farm saya sendiri, saya menggunakan styrofoam untuk burayak yang 4 sampai sebulan. Setelah sebulan saya gunakan bak yang gede ya kawan-kawan. Supaya apa? Supaya pertumbuhan burayak yang dari 1 bulan sampai 2 bulan ataupun sampai 3 bulan itu bisa cepat, dan nanti setelah itu kita bisa treatment atau grooming di tempat-tempat atau wadah-wadah kecil. Faktor yang selanjutnya untuk memelihara burayak agar hasil kalian maksimal adalah di pakan ya kawan-kawan. Kenapa saya menyoroti pakan? Karena pakan adalah kunci cepat tidaknya kita dalam memelihara burayak, terutama pemilihan pakan untuk burayak 4 sampai 1 bulan. Pakan juga jadi penentu ya kawan-kawan, banyak tidaknya hasil yang akan kalian peroleh nantinya ya, karena ikan cupang itu kanibal. Apabila nanti ada yang masih kecil melebihi rata-rata burayak yang ada, yang gedenya itu bisa memakan burayak yang atau saudaranya yang masih kecil. Untuk mencegah itu, berarti kalian harus mensiasati bagaimana caranya burayak agar sama rata besarnya. Kuncinya ini tentu dari pakan ya. Gimana caranya pakan yang kalian pilih merata dan bisa dikonsumsi oleh burayak seluruhnya. Pakan yang saya pilih dalam memelihara burayak 4 sampai 1 bulan adalah saya memakai Artemia. Bisa juga memakai kutu air, dengan catatan kutu airnya itu harus disaring ya, terutama untuk pakan burayak yang 4 harinya itu, karena burayak 4 hari itu sangat kecil si mulutnya, jadi harus menggunakan pakan yang kecil juga. Untuk pakan Artemia itu kan si pakannya itu rata, semuanya ukurannya sama. Berbeda dengan kutu air. Kutu air pasti ada yang besar, ada yang kecil. Jadi untuk kalian yang memakai kutu air, diusahakan pakan yang kalian berikan, kutu air yang kalian berikan itu harus disaring dulu supaya burayak yang kecil-kecil itu bisa melahap kutu air tersebut. Untuk di farm saya sendiri, saya menggunakan Artemia. Kenapa? Karena Artemia itu ukurannya sama ya, rata, kecil-kecil lagi. Jadi cocok untuk mulut si burayak, dan tekstur dari Artemia tersebut itu kecil ya dan halus, enggak keras. Jadi cocok juga untuk burayak 4 hari sampai 1 minggu. Walaupun misalkan dari 1 minggu atau 10 hari kalian ganti dengan kutir, itu lebih baik, lebih bagus ya kawan-kawan. Jadi asupan
yang dibutuhkan oleh burayak itu pun terpenuhi dan burayak cepat gede ya kawan-kawan. Dari pengalaman breeding yang saya lakukan di farm ini, saya menggarisbawahi bahwa 3 faktor itu yang menyebabkan banyak tidaknya burayak yang kalian hasilkan saat kalian breeding ikan cupang. Pertama, kalau kalian tidak memperhatikan masalah air, itu mempengaruhi terhadap kesehatan si burayak ikan cupang yang kalian besarkan. Terus wadah pembesaran yang tidak sesuai itu bisa mengurangi hasil breeding kalian di saat panen nanti. Dan yang terakhir, pakan menjadi penentu banyak tidaknya burayak. Kenapa? Karena burayak yang kekurangan pakan, unsur kanibalisme yang memang ada dalam cupang itu bisa lebih tinggi ya, karena kekurangan pakan. Terutama burayak-burayak yang kecil-kecil, yang tidak rata, itu bisa dimangsa oleh burayak ikan cupang, satu lubukan, satu ibu, satu bapak, dan mengakibatkan panen yang kalian dapat nantinya sedikit karena dimakan oleh saudaranya sendiri. Jadi 3 faktor itu yang harus kalian perhatikan agar hasil maksimal yang kalian dapat di saat panen itu menjadi hasil yang nyata. Nah teman-teman, mungkin di video kali ini cukup segitu dulu ya kawan-kawan. Apabila ada yang kurang jelas, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan apabila ada pertanyaan, bisa juga tulis di kolom komentar. Dan apabila ada ide juga untuk pembahasan selanjutnya, kalian bisa tulis juga di kolom komentar ya kawan-kawan, agar kolom komentar di channel ini ramai dan sedikit-sedikit bisa membantu kalian yang ingin breeding ikan cupang ya kawan-kawan. Follow juga Instagram saya di @elfati9 dan akun yang satunya lagi di @astrarajabeta ya kawan-kawan. Di sana ada update-update ikan-ikan. Siapa tahu kalian tertarik, kalian juga bisa order, langsung DM aja ke Instagramnya. Ada juga Facebook ya, akunnya di Lutfi Hadian Pratama, itu akun saya pribadi. Dan ada juga yang dikelola oleh teman saya, yaitu pedagang. Nah kalian juga bisa lihat di wall pribadi, ada ikan-ikan yang diupdate, ataupun kalian bisa ikut grup percupangan di Bandung. Ada pencinta ikan cupang daerah Bandung Selatan, saya biasa posting di situ ya kawan-kawan. Mungkin segitu dulu dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat dan membantu kalian. Tetap semangat, tetap maju percupangan Indonesia, dan tetap jangan lupa makan hari ini.